Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah kita sepakati bersama, bahwa topik yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini adalah bilangan real. Nah, topik ini akan kita bahas hingga 3 kali pertemuan, dan pertemuan pertama ini akan kami berikan 3 topik materi, diantaranya adalah mengenal bilangan, kedua menentukan kebenaran suatu pernyataan, dan yang ketiga adalah pembuktian matematika. Dari ketiga lingkup pembahasan ini, pada bagian akhir akan kami berikan project 1 yang harus Anda selesaikan. Hasil dari penyelesaian project 1 ini kemudian akan kami gunakan untuk mengukur sejauh manakah capaian pemahaman yang sudah Anda peroleh setelah mengikuti dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah mengenal suatu bilangan. Ada berbagai macam bilangan dan sekaligus notasinya yang harus kita ketahui dan sekaligus harus kita pahami dengan baik. Hal ini karena berbagai bilangan ini akan kita gunakan pada materi-materi selanjutnya. Bilangan tersebut diantaranya adalah ada bilangan asli dengan notasinya adalah n, kemudian ada bilangan cacah dengan notasinya adalah c, kemudian ada bilangan bulat dengan notasinya adalah z, kemudian ada bilangan rasional dengan notasinya adalah q, kemudian ada bilangan real dengan notasinya adalah r, dan ada bilangan imajiner dengan notasinya adalah i kecil, dan terakhir adalah bilangan kompleks dengan notasinya adalah z kecil. Dari ketujuh bilangan ini, selanjutnya kita perlu memahami dengan baik bagaimana histori atas penemuan-penemuan bilangan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana pemerolehannya. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan sebuah kajian sederhana untuk mengetahui histori dari bilangan itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa ada 7 bilangan yang sudah kami berikan di sini. Nah, oleh karena itu bilangan mana sajakah atau bilangan apa sajakah yang menjadi awalan penemuan atas suatu bilangan itu sendiri. Nah, ternyata dari ketujuh bilangan ini, maka urutan pertama bilangan ditemukan itu adalah bilangan asli. Bilangan ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai natural number. Nah, bilangan ini pun dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar, dan bahkan kita senantiasa berinteraksi dengan bilangan ini. Nah, salah satu contoh bentuk implementasi dari bilangan ini adalah ketika kita diminta untuk menghitung berapa banyaknya jari-jari tangan kita, ataupun berapakah barang-barang berharga yang kita miliki di rumah. Nah, dalam proses perhitungan tersebut kita pasti akan memulainya dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita bisa
mendapatkan suatu informasi bahwa bilangan asli itu adalah bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, penemuan-penemuan bilangan yang lain setelah bilangan asli, simulasi yang bisa kita uji cobakan diantaranya adalah dengan menggunakan operasi pada bilangan itu sendiri. Marilah kita ikuti pengoperasian suatu bilangan dengan menggunakan operasi penjumlahan. Perlu ditekankan di sini bahwa lingkup pembahasan kita berada pada lingkup bilangan asli. Nah, kami berikan contoh. Saya punya dua bilangan asli, yaitu 1 dan 2, dengan operasinya adalah penjumlahan. Maka kita bisa mengatakan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, hasilnya ini juga merupakan bilangan asli. Demikian pula untuk 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ketiga-tiganya adalah bilangan asli. Demikian pula untuk 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kita juga bisa mengatakan bahwa ketiga-tiganya adalah bilangan asli. Contoh yang lainnya silahkan bisa Anda cari sendiri. Oleh karena itu, dari contoh-contoh ini kita bisa mengatakan bahwa operasi penjumlahan dua bilangan asli akan menghasilkan bilangan asli itu sendiri. Ini adalah sebuah hasil yang tidak bisa kita bantahkan. Tadi kita sudah melakukan operasi penjumlahan untuk dua bilangan asli, di mana operasi penjumlahan dua bilangan asli itu menghasilkan bilangan asli. Selanjutnya kita akan menggunakan operasi pengurangan yang sudah kami berikan sebagaimana contoh 1 berikut. Pada contoh 1 ini yang perlu kita tekankan di sini adalah bilangan pertama harus lebih besar daripada bilangan kedua. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa 5 lebih besar dari 3. Oleh karena itu 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian 6 lebih besar dari 1. Oleh karena itu 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, dari contoh 1 ini kita bisa mengatakan bahwa operasi pengurangan dua bilangan asli masih tetap menghasilkan bilangan asli sesuai dengan syaratnya tadi, yaitu bilangan pertama harus lebih besar daripada bilangan kedua. Nah, permasalahan berikutnya itu kami paparkan sebagaimana contoh yang kedua, yaitu untuk dua bilangan asli yang sama. Katakanlah 1 dikurangi 1, kemudian 2 dikurangi 2. Nah, contoh kedua ini untuk lingkup bilangan asli kita bisa mengatakan bahwa tidak punya selesaian. Nah, kenapa tidak punya selesaian? Karena tidak ditemukan adanya suatu hasil yang ada pada bilangan asli itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah definisi bilangan lain. Nah, persoalan pada contoh 2 ini sebagaimana 1 dikurangi 1, 2 dikurangi 2, kita ketahui bahwa 1 dikurangi 1 itu adalah 0, 2 dikurangi 2 itu juga sama dengan 0. Nah, ini berarti bahwa 0 sebagai bilangan baru yang tidak termasuk kelompok bilangan asli. Hal ini berarti bahwa persoalan 1 dikurangi 1 yang tidak bisa diselesaikan pada ruang lingkup bilangan asli, maka dia akan terselesaikan untuk suatu bilangan lain. Nah, suatu bilangan lain yang terdiri dari 0 dan bilangan asli itu kita namakan sebagai bilangan cacah. Dengan kata lain, bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oleh karena itu, penggambaran antara bilangan asli dan bilangan cacah
dapat diamati pada area yang kami tanda ini, daerah sini, hasilnya akan seperti ini. Nah, dari gambaran ini kita bisa mengatakan bahwa bilangan asli sudah pasti bilangan cacah. Akan tetapi, bilangan cacah belum tentu menjadi bilangan asli. Nah, dari persoalan ini tentu kalian bisa memahami dengan baik kenapa informasi mengenai pernyataan bilangan asli sudah pasti cacah dan bilangan cacah belum tentu bilangan asli. Semesta pembicaraan kita kali ini adalah bilangan cacah. Perlu kami ingatkan kembali bahwa bilangan cacah merupakan bilangan yang terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Identifikasi bilangan lain yang dapat terjadi dapat kita gunakan operasi pada bilangan sebagaimana operasi pada bilangan asli yang sudah pernah kita laksanakan sebelumnya. Perhatikan contoh yang kami berikan. Ada dua bilangan cacah, katakanlah 0 dan 3, yang kemudian kita berikan operasi penjumlahan, maka hasilnya 3. Dari operasi tersebut kita bisa mengatakan dua bilangan cacah jika diberikan operasi penjumlahan maka hasilnya bilangan cacah. Demikian pula sebaliknya untuk bilangan cacah yang lain seperti 5 dan 7 yang jika diberikan operasi penjumlahan hasilnya 12. Ketiga-tiganya juga merupakan kelompok bilangan cacah. Dengan demikian tidak bisa dibantahkan lagi bahwa operasi penjumlahan dua bilangan cacah itu menghasilkan bilangan cacah. Operasi penjumlahan yang sudah kita lakukan tadi pada bilangan cacah, kita akan melanjutkan kepada operasi pengurangan. Kita berikan berbagai contoh berikut, diantaranya adalah 3 dikurangi 3 sama dengan 0, kemudian 7 dikurangi 2 sama dengan 5, dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa mengatakan operasi pengurangan dua bilangan cacah menghasilkan cacah. Tentu dengan syarat bilangan pertama harus lebih besar dari bilangan kedua atau kedua-duanya sama. Nah, muncul suatu kasus baru sebagaimana contoh yang kedua, yaitu 0 dikurangi 3 kemudian 5 dikurangi 7. Nah, dari persoalan ini kita bisa mengatakan bahwa tidak ada penyelesaian untuk lingkup bilangan cacah atas persoalan contoh 2 ini. Oleh karena itu, hal yang sama sebagaimana pada bilangan asli juga terjadi pada bilangan cacah, yaitu diperlukan adanya definisi bilangan yang lain. Definisi dari bilangan yang lain yang kita maksud itu, maka kita ketahui bahwa 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3, 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Oleh karena itu, bilangan negatif sebagai bilangan yang baru yang tidak termasuk kelompok bilangan cacah. Kelompok bilangan negatif ini diantaranya adalah min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, persoalan sebagaimana contoh yang kedua tadi, untuk kasus bilangan cacah yaitu 0 dikurangi 3 tidak bisa terselesaikan. Hanya saja 0 dikurangi 3 sama dengan min 3 bisa terselesaikan jika ada suatu definisi mengenai bilangan negatif yang kita ikut sertakan ke dalam persoalan ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kelompok bilangan negatif
yaitu min 1, min 2, min 3, maka kita juga bisa mendapatkan istilah baru, yaitu kelompok bilangan positif. Nah, kelompok bilangan positif ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Oleh karena itu, jika kita gabung antara kedua kelompok ini, yaitu kelompok bilangan negatif, kelompok bilangan positif, dan 0, maka terbentuklah sebuah kelompok bilangan baru yang dinamakan dengan bilangan bulat. Atau bisa dikatakan bahwa bilangan bulat adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Jika kita menggunakan kelompok bilangan negatif dan bilangan positif, maka pengertian bilangan bulat tidak lain adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Penggambaran untuk bilangan bulat ini dapat diamati pada area yang sama sebagaimana pada bilangan cacah, yaitu area di bagian sini. Kita amati bahwa bilangan bulat itu tidak lain adalah lebih banyak daripada bilangan cacah. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa bilangan asli merupakan suatu bilangan bulat, ataupun bilangan cacah sudah pasti bilangan bulat. Akan tetapi bilangan bulat belum tentu menjadi bilangan asli, maupun bilangan bulat belum tentu menjadi bilangan cacah. Semesta pembicaraan kita selanjutnya menggunakan bilangan bulat. Kita ulangi kembali bahwa bilangan bulat adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan 0. Untuk mengidentifikasi berbagai bilangan lainnya juga sama sebagaimana identifikasi pada bilangan asli ataupun bilangan cacah, dengan cara menggunakan operasi pada bilangan itu sendiri. Operasi pertama kita akan gunakan yaitu operasi penjumlahan. Perhatikan contoh yang diberikan. Negatif 11 ditambah 2 sama dengan negatif 10. Kemudian negatif 12 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 16. Kemudian 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, keseluruhan operasi bilangan bulat ini menghasilkan bilangan bulat, dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa operasi penjumlahan dua bilangan bulat sudah pasti menghasilkan bilangan bulat. Kemudian kita coba lanjutkan kepada operasi pengurangan dua bilangan bulat. Perhatikan contohnya, negatif 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 13. Kemudian negatif 12 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 8. Kemudian 3 dikurangi 8 sama dengan negatif 5. Kemudian 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Dan seterusnya. Ini berarti bahwa menunjukkan kepada kita operasi pengurangan dua bilangan bulat juga menghasilkan bilangan bulat. Sudah kita lalui bersama dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan dua bilangan bulat yang menghasilkan bilangan bulat. Kemudian kita lanjutkan kepada operasi perkalian bilangan bulat. Perhatikan contoh yang saya berikan. Negatif 11 dikalikan 2 sama dengan negatif 22.
Kemudian negatif 12 dikalikan negatif 4 sama dengan 48. Kemudian negatif 3, saya ulangi kembali, 3 dikalikan 8 sama dengan 24, dan seterusnya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa operasi perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Oke, baik. Operasi berikutnya adalah operasi pembagian. Nah, di operasi pembagian ini kita bisa mengatakan bahwa 5 dibagi 5 sama dengan 1, kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6, dan seterusnya. Nah, ini berarti kita bisa mengatakan bahwa operasi pembagian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Namun demikian, ini akan berbeda untuk contoh berikut, yaitu 1 dibagi 3, kemudian 1 dibagi 4, dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa persoalan ini tidak punya selesaian untuk semesta pembicaraannya adalah bilangan bulat. Oleh karena itu, diperlukan adanya definisi bilangan lain sehingga persoalan ini bisa terselesaikan. Kita ketahui bahwa 1 dibagi 3 atau kita nyatakan dalam bentuk 1/3 sama dengan 0,3333, dan seterusnya. Kemudian 1 dibagi 4 atau bisa kita tulis dalam bentuk 1/4 itu sama dengan 0,25. Nah, dari persoalan ini perhatikan pada hasilnya, yaitu 1/3, kemudian 1/4, kemudian 0,33 dan seterusnya, kemudian 0,25 dan seterusnya, merupakan bilangan baru, yaitu sebagai bilangan dalam bentuk pecahan atau desimal dengan digit berulang. Oleh karena itu, bentuk pembagian 1 dibagi 3 bisa memiliki suatu penyelesaian jika kita memberikan definisi bilangan baru di sana, yaitu bilangan pecahan atau desimal dengan digit berulang. Sementara kalau untuk ruang lingkup bilangan bulat, maka hal ini tidak dapat diselesaikan. Nah, mengenai bilangan baru ini, yaitu pecahan, desimal dengan digit berulang yang digabungkan dengan bilangan bulat, maka kelompok bilangan ini dinamakan dengan bilangan rasional. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kelompok bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dengan syarat penyebutnya tidak nol. Dengan demikian, kita juga bisa mengatakan bahwa pada area yang saya tandai ini, kita bisa mengatakan bahwa bilangan asli sudah pasti bilangan rasional, kemudian bilangan caca sudah pasti bilangan rasional, kemudian bilangan bulat juga sudah pasti bilangan rasional. Akan tetapi bilangan rasional belum tentu bilangan asli, juga bilangan rasional belum tentu bilangan caca, juga bilangan rasional belum tentu bilangan bulat. Saat ini kita sudah masuk kepada lingkup bilangan rasional. Dari tadi kita sudah membahas tentang apa itu bilangan asli, apa itu bilangan caca, apa itu bilangan bulat, dan sekarang masuk pada bilangan rasional.
eh, operasi yang sama sebagaimana yang sudah pernah kita lakukan pada ketiga bilangan tersebut. Kita akan menggunakan bentuk operasi akar. Nah, dalam bentuk akar terdapat akar 4 sama dengan 2, itu merupakan bilangan rasional. Kemudian akar 1/9 sama dengan 1/3 atau sama dengan 0,33 juga merupakan bilangan rasional. Nah, di samping terdapat bilangan rasional, kita juga mendapatkan suatu bentuk akar yang tidak termasuk pada kelompok bilangan rasional tersebut. Di antaranya adalah misalkan kita mendapatkan akar 2. Akar 2 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk bilangan bulat. Demikian pula untuk pi, kemudian akar 3 dan seterusnya. Nah, kelompok bilangan ini itu kita namakan dengan bilangan irasional, yaitu bilangan selain bilangan rasional. Kemudian penggambaran untuk bilangan irasional dapat diamati sebagaimana pada area sini, di manakah letak dari bilangan irasional sendiri. Letaknya tidak lain adalah berada di luar dari bilangan rasional. Kemudian kita saat ini sudah mendapatkan 5 bilangan, yaitu ada bilangan asli, ada bilangan cacah, ada bilangan bulat, ada bilangan rasional, dan ada bilangan irasional. Keseluruhan ini jika digabung maka dia akan membentuk suatu bilangan baru yang dinamakan dengan bilangan real. Nah, penggambaran untuk bilangan real ini akan seperti ini kondisinya. Nah, jadi bilangan real bisa terdiri dari bilangan asli, juga bilangan cacah, juga bilangan bulat, juga bilangan rasional dan irasional. Histori dari bilangan ini tidak sampai hanya pada bilangan real. Nah, kita ketahui bahwa akar 4 sama dengan 2 sebagaimana anggota pada bilangan rasional. Kemudian akar 2 merupakan anggota dari bilangan irasional. Kemudian akar 1 masuk juga pada kelompok bilangan rasional. Kemudian dan ada 0. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa pada bilangan bulat terdapat suatu bilangan positif dan ada juga bilangan negatif. Nah, bentuk akar pada bilangan positif itu akan termasuk ke salah satu, baik itu bilangan rasional, kemudian termasuk juga kelompok bilangan irasional. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana untuk bentuk akar pada bilangan negatif. Nah, seperti ini terdapat suatu bentuk akar, yaitu akar min 1, akar min 2, akar min 4, dan seterusnya. Tentu bilangan ini tidak termasuk kepada kelompok bilangan real.
Nah, oleh karena itu, pendefinisian baru bagi kelompok ini dikenal dengan kelompok bilangan imajiner. Nah, penggambaran diagram pada kelompok imajiner, kita bisa mengatakan bahwa kelompok ini tentu berada di luar dari lingkup untuk bilangan real. Nah, posisinya kita tempatkan imajiner itu di bagian luar sini. Nah, tidak hanya sampai di situ. Setelah ditemukannya ada suatu bilangan imajiner, maka gabungan untuk kelompok bilangan real dan imajiner ini selanjutnya membentuk suatu bilangan kompleks. Penulisan untuk bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk ini, A ditambah BI. A di sini adalah untuk kelompok bilangan realnya, yang ini itu untuk kelompok bilangan real. Sementara B ini untuk kelompok imajinernya. Nah, pembahasan bilangan ini selesai sampai pada bilangan kompleks pada perkembangannya. Bentuk diagram untuk bilangan kompleks ini dapat diamati pada area bagian sebelah kiri slide. Pada bagian sebelah kiri slide, seperti yang saya tandai di bagian sini, di manakah penggambaran untuk bilangan kompleks ini tidak lain adalah seperti ini. Itu adalah gambaran untuk bilangan kompleks. Baik, demikian histori mengenai ketujuh bilangan yang sudah kita sebutkan di awal tadi, yaitu ada bilangan asli, ada bilangan cacah, ada bilangan bulat, ada bilangan rasional, kemudian ada bilangan imajiner, dan ada bilangan kompleks. Nah, selanjutnya akan kita fokuskan pembahasan kita berikutnya, yaitu pada kelompok bilangan rasional. Nah, secara spesifik, definisi untuk bilangan rasional itu adalah A dibagi B atau A per B, di mana masing-masing dari A maupun B itu merupakan anggota dari bilangan bulat, dengan ketentuan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian kita berikan contoh beberapa kelompok dari bilangan rasional ini. Di antaranya adalah 2 merupakan contoh dari bilangan rasional. Hal ini kenapa? Karena 2 dapat kita bentuk sebagaimana definisi yang sudah diharapkan tadi, yaitu dalam bentuk ini. Maka nilai A dan B untuk mendapatkan 2 ini diantaranya adalah bisa kita isi nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 1. Kemudian A sama dengan 4, B sama dengan 2, kemudian A sama dengan 8, B sama dengan 4, kemudian bisa juga nilai A sama dengan 36, sementara nilai B sama dengan 18. Contoh berikutnya adalah 1,2. 1,2 dapat dibentuk menjadi A per B, di mana nilai untuk masing-masing A dan B diantaranya adalah A sama dengan 12, B sama dengan 10, kemudian bisa juga A sama dengan 6, B sama dengan 5. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu contoh yang ketiga adalah 0,1111 dan seterusnya, yaitu di mana terdapat digit yang berulang. Digit yang berulang di sini tidak lain adalah yang ini, 1111. Nah, dengan bantuan kalkulator kita bisa menyatakan
desimal dengan digit berulang ini dalam bentuk A per B, di mana nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 9. Nah, dari contoh ini maka bisa kita simpulkan bahwa hasil bilangan rasional dapat dibentuk sebagai bilangan bulat, ya sebagaimana pada contoh nomor 1 tadi, yaitu 2. Kemudian ada bilangan desimal sebagaimana contoh dari nomor 2, yaitu 1,2, maupun bilangan desimal dengan digit berulang sebagaimana contoh seperti nomor 3 tadi, yaitu 0,1111 dan seterusnya. Fokus perhatian kita berikutnya adalah pada contoh nomor 3, yaitu desimal dengan digit berulang. Nah, topik ini tidak lain adalah mengubah desimal dengan digit berulang menjadi bentuk A per B. Kita ketahui bahwa contoh tadi, yaitu 0,111 dan seterusnya ini, kita akan menyatakan dalam bentuk A per B atau dalam bentuk pecahan. Prosesnya tidak lain adalah, pertama kita misalkan saja X sama dengan 0,111 dan seterusnya, kemudian kita bentuk dengan cara kalikan X dengan kelipatan 10, kita dapatkanlah yaitu 100X sama dengan 1,1111 dan seterusnya. Nah, dari kedua bentuk ini maka kita bisa membentuk dengan mengurangkan keduanya, sehingga diperolehlah 9X sama dengan 1, sehingga kita dapatkan X sama dengan 1 per 9. Oleh karena itu nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 9. Kita lanjut kepada contoh yang lain, yaitu contoh 1,23111 dan seterusnya. Nah, kita coba menjawabnya, yaitu misalkan saja X sama dengan 1,2311 dan seterusnya. Kemudian sesuai dengan opsi yang pertama tadi, yaitu kita harus menggunakan perkalian kelipatan 10, sehingga kita dapatkan ada 1000X sama dengan 1231,111 dan seterusnya. Nah, dari kedua bentuk ini selanjutnya kita lakukan pengurangan kembali, di mana pengurangannya adalah 100X. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan hasil, yaitu 900X sama dengan 1108, sehingga kita dapatkan X sama dengan 1108 dibagi 900, atau bisa juga kita sederhanakan menjadi 277 dibagi 225. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa nilai A dan B pada desimal dengan digit berulang seperti 1,23111 ini itu sama dengan nilai A sama dengan 277, maksud saya nilai A sama dengan 277 dan nilai B sama dengan 225. Dari persoalan ini mungkin dari kita terdapat cukup banyak pertanyaan. Salah satu diantaranya adalah pada contoh 1, kelipatan X yang hanya bisa digunakan adalah 10, kemudian langsung dikurangi dengan pemisalannya tadi. Sementara pada contoh yang selanjutnya, kelipatan X yang kita pakai adalah 1000X dan 100X. Ya, itu artinya kita tidak menggunakan pemisalan X sama dengan 1,2311 dan seterusnya ini. Nah, oleh karena itu
untuk memberikan pemahaman kembali kepada Anda, marilah kita ikuti tips dalam proses pengerjaan ini. Nah, tips yang dimaksud diantaranya adalah sebagaimana contoh satu tadi, yaitu perhatikan pemisalannya X sama dengan 0,111 dan seterusnya. Nah, sesuai dengan yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa gunakan kelipatan 10 untuk mengalihkan pemisalan X tadi, sehingga kita dapatkan ada 10X, kemudian ada 100X, kemudian ada 1000X, dan seterusnya. Nah, ini berarti kita sudah mendapatkan 4 option. Di antaranya adalah ada X, ada 100X, ada 10X, ada 100X, dan ada 1000X. Nah, langkah berikutnya adalah kami tekankan di sini, pilih dua bentuk dengan memperhatikan kesamaan pada digit berulangnya. Kami ulangi kembali. Pilihlah dua bentuk dengan memperhatikan kesamaan pada digit berulangnya. Pilihan itu diantaranya adalah 1 dan 2, kemudian 1 dan 3, kemudian 2 dan 3, dan seterusnya. Baru langkah berikutnya adalah lakukan pengurangan. Kita perhatikan di sini, kita lihat bahwa bagian pemisalan X tadi, yang ini digit berulangnya adalah 111, kemudian option yang kedua juga ini sama, kemudian option yang ketiga juga sama, kemudian option yang keempat juga sama. Artinya kita bisa menggunakan misalnya nih option 1 dengan option 2. Nah, kedua ini nanti kita lakukan pengurangan. Nah, ini juga bisa kita menggunakan option yang lain, yaitu option 1 kita gunakan dengan option yang ketiga. Nah, jadi di sini cukup banyak pilihan karena dari option 1, 2, 3, dan 4 digit di belakang komanya juga sudah posisinya sama. Nah, kemudian bagaimana untuk tips pada contoh yang kedua, yaitu untuk 1,2311 dan seterusnya. Nah, sesuai dengan tahapan pada contoh yang pertama tadi, yaitu X harus kita kalikan dengan kelipatan 10, sehingga kita dapatkan ada 10X, kemudian ada 100X, kemudian ada 1000X. Nah, langkah berikutnya adalah sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada contoh 1, yaitu bagian sini, perhatikan kesamaan pada digit berulangnya. Itu artinya kita cek untuk kasus yang pertama, option pertama ini di sini ada 23. Sementara kita cek pada option kedua, di sini hanya ada 3, kemudian di sini hanya ada 1, dan di sini pun ada 1. Oleh karena itu, option 1 tidak bisa menjadi pilihan yang bisa kita kurangkan dengan pilihan yang lain, karena digit berulangnya berbeda dengan option 2, 3, dan 4. Oleh karena itu, option 1 ini tidak lagi menjadi pilihan untuk kita. Kemudian, oleh karena itu, kita melihat ke objek yang lainnya. Kita perhatikan kembali untuk option yang nomor 2, kita perhatikan di sini ada 3 di belakang koma, sementara 3 dan 4 digit di belakang komanya 1. Oleh karena itu, 2 juga tidak menjadi option yang bisa mengurangkan dengan option yang lainnya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk option 3 dan 4. Kita lihat bahwa
3 dan 4, digit berulangnya 111, yang kemudian yang keempat juga 111. Ini artinya bahwa nomor 3, option 3 maupun option 4 bisa menjadi pilihan kita. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa pilihan 3 dan 4 selanjutnya diberikan lakukan pengurangan. Nah, kita perhatikan pada bagian sini. Pada bagian sini, kita ketahui bahwa option 4 adalah 1000x, kemudian option 3 ada 100x. Sehingga dilakukan pengurangan, didapatkanlah yaitu x sama dengan 1108 dibagi 900. Nah, sehingga jika kita sederhanakan menjadi 277 dibagi 225. Dengan tip yang sudah dijelaskan tadi, mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak lagi terkendala untuk memahaminya. Dari bilangan rasional kita akan melanjutkan ke bilangan irasional. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa bilangan irasional adalah bilangan selain rasional. Beberapa bilangan irasional diantaranya adalah akar 2, kemudian pi. Nah, mengenai penilaian untuk pi, ini adalah contoh hasil pencarian data atas bentuk 22/7 dengan berbagai digit desimalnya. Pertama untuk 2 digit hasilnya adalah 3,14, kemudian 3 digit 3,143 hingga seterusnya. Nah, kemudian sebenarnya bentuk atas 22/7 itu adalah mendekati 3,14 dan itu juga mendekati pi. Sementara untuk bentuk nilai pi sama dengan 3,14 atau sama dengan 22/7 itu hanyalah bentuk suatu kesepakatan saja. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menentukan kebenaran suatu pernyataan. Ini akan kita bahas sesuai dengan topik yang kedua, yaitu menentukan kebenaran suatu pernyataan akan kita pelajari setelah topik pertama, yaitu mengenal bilangan. Nah, dalam menentukan kebenaran suatu pernyataan ini perlu kita ketahui terlebih dahulu arti dari suatu pernyataan. Nah, pernyataan didefinisikan sebagai suatu kalimat yang bernilai benar atau salah, namun tidak kedua-duanya. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Bulan Agustus merupakan kelahirannya. Ini adalah salah satu contoh pernyataan. Kemudian matahari adalah pusat tata surya. Ini juga suatu pernyataan. Kemudian bilangan bulat dapat dibagi dengan 3. Ini juga sebagai suatu pernyataan. Nah, kelompok kalimat yang memiliki nilai benar ataupun salah, maka itu dia termasuk kelompok pernyataan. Sementara contoh berikut ini adalah contoh bukan pernyataan, di mana kebenaran dari kalimat itu bisa saja benar, bisa saja salah begitu. Artinya dia memiliki dua kemungkinan. Nah, salah satu diantaranya adalah setiap laki-laki yang dilahirkan memiliki paras yang tampan. Kemudian yang kedua, bunga melati adalah bunga yang indah. Kemudian bangunan rumahnya sangat tinggi. Nah, kata tinggi ini itu kondisinya relatif. Kemudian untuk yang indah ini juga relatif.
Saya ulang lagi, untuk yang tinggi juga relatif, sementara untuk yang tampan sama juga relatif. Itu adalah salah satu contoh antara pernyataan dan bukan pernyataan. Kemudian kita akan melanjutkan ke bentuk pernyataan yang berkuantor. Nah, suatu pernyataan dikatakan berkuantor. Di sini ada dua hal yang bisa digunakan. Yang pertama adalah kuantor universal. Nah, kuantor universal ini dapat dibaca untuk semua, untuk seluruhnya, untuk setiap. Nah, contoh penggunaan pernyataan berkuantor di sini adalah diantaranya misalkan semua bilangan genap habis dibagi 2. Ingat bahwa pernyataan berkuantor di situ adanya suatu kuantor yang digunakan. Nah, pada contoh satu ini ada kata semua. Kemudian yang kedua adalah hewan berkaki 4 seluruhnya akan beranak. Di sini ada kuantornya yaitu seluruhnya. Kemudian berikutnya adalah setiap hari Selasa sering terjadi hujan. Di sini ada kata setiap juga. Kemudian berikutnya adalah untuk setiap X anggota dari bilangan real berlaku X ditambah 1 lebih besar dari 0. Itulah tadi contoh-contoh pernyataan yang berkuantor dengan kuantor universal. Kemudian kuantor berikutnya adalah kuantor eksistensial. Simbol dari kuantor eksistensial ini seperti ini adalah simbolnya. Sementara kalau untuk universal tadi simbolnya ini. Nah, pada kuantor eksistensial di sini dapat dibaca diantaranya bisa sebagian, kemudian beberapa, kemudian ada, kemudian tidak semua. Ini salah satu contohnya penggunaan kuantor pada suatu pernyataan. Diantaranya adalah di situ ada kata tidak semua, ya, tidak semua. Kemudian ada sebagian hewan berkaki 4 sebagian beranak. Ini ada kata sebagian. Kemudian beberapa hari ini sering terjadi hujan. Di sini ada kata beberapa. Kemudian dan yang terakhir adalah kita baca ini ada X anggota dari bilangan real yang berlaku X ditambah 1 sama dengan 3.